Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladhi farada alaina as-salata was-siyam waz-zakata wal-hajja ila baitil haram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-barratil kiram والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Yang selalu saya hormati dan selalu saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, khususnya kepada Al-Habib Umar Khalid bin Hasan Al-Madihij wal Habib Hamzah bin Alwi Bafaqih wal Habib Umar bin Alwi Bafaqih wal Habib Taufik, bukan Habib Taufik As-Sakaf ya, wal Habib Taufik bin Abdurrahman Bafaqih, dan juga para habaib yang lainnya. Juga para kiai, utamanya kepada Kiai Mas Salman, Kiai Mu'ti, Kiai Abdul Azim, Kiai Khalili, Kiai Mas Ismail, Kiai Masyhuri, Kiai Mustafa, Kiai Ahmad Kusairi, Kiai Abdul Ghani, Mas Hamid Bustami, Mas Son, dan juga para kiai yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semuanya. Kita doakan semua guru kita semoga panjang umur, sehat walafiat, selalu bisa membimbing kita, menuntun kita menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga tidak lupa, selalu saya hormati dan selalu saya muliakan dan selalu saya cintai semua jamaah khatmil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin jamaah khatmil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, atas segala kesempatan, dan juga atas segala doa-doa atau harapan-harapan yang Allah Subhanahu wa taala tengah mengabulkan harapan itu semuanya. Yang mana sebelum datangnya bulan Ramadan, 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah. Kita semua berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Kita mulai bulan Rajab berharap meminta kepada Allah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami ada di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami untuk bisa bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Walhamdulillah, pada hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah sampai di separuh dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua doa-doa kita yang kita baca bareng-bareng semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah khatmil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan ketika kita sampai di bulan Ramadan. Kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang diterangkan kemarin oleh Mas San Haji. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah mewajibkan kita puasa Ramadan itu bukanlah tujuan utama. Kita sampai bulan Ramadan kemudian kita puasa, bukan puasa yang menjadi tujuan utama kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan. Puasa ini menjadi perantara, atau puasa ini menjadi wasilah untuk mencapai tujuan. Bukan puasa yang menjadi tujuan utama. Puasa ini merupakan kendaraan kita untuk sampai tujuan. Bukan tujuan utama puasa kita ini. Banyak orang yang ketika bulan Ramadan menjadikan puasa sebagai tujuan utama. Kalau sudah menjadikan puasa menjadi tujuan utama, tidak akan sampai tujuan. Ya bisa menahan lapar dan haus saja, itu tujuannya. Padahal Allah mewajibkan puasa bukan menjadi tujuan utama. Apa tujuannya utama? Kita diwajibkan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum." Itu tujuannya. La'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad. Puasanya umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa, tapi puasanya bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini khusus diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya Anda menjadi orang yang takwa sejati.
Jadi kalau sampean tidak bisa menjadikan puasa ini sebagai perantara, maka sampean tidak akan sampai tujuan menjadi orang yang takwa. Siapa orang yang nggak puasa, tidak bakal sampai tujuan. Karena itu takwa itu ada beberapa tingkatan. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, apa itu takwa? Kata beliau, laisat taqwa bisyamin nahar wala bigyamin lail wat tahlid fima baina dzalika walakin at-taqwa tarku ma harramallah wa ada'u ma taradallah fama razaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da dzalik huwa khairun ila khair. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, bukanlah takwa seseorang yang pada siang harinya sering melakukan sunnah, puasa sunnah. Dan juga bukanlah seorang yang takwa yang pada malam harinya dia sering qiyamul lail, menghidupkan malam-malam untuk beribadah kepada Allah, tapi di siang dan malamnya tetap maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takwa itu adalah tarku ma haramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u maftaradallah, dan takwa itu sebenarnya adalah mengerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kita puasa, kita puasa. Allah wajibkan kita sholat, kita sholat. Allah wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Allah wajibkan kita haji, kita berhaji. Melakukan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya, sampean hadir khatmul Quran, sampean hadir majelis sholawat, sampean hadir majelis dzikir, sampean hadir manaqib, sampean hadir majelis taklim, itu semuanya adalah tambahan kebaikan. Jadi percuma sampean qiyamul lail tapi tetap maksiat. Larangan masih diterjang. Sampean puasa sunnah Senin Kemis, kalau perlu puasa Daud, tapi siang dan malamnya tetap maksiat. Larangannya Allah masih dikerjakan. Jadi percuma sampean hadir rombongan khatmul Quran, tapi siangnya nggak puasa Ramadan. Rombongan hadir khatmul Quran, di mana sekarang? Lungun, rombongan 2 elep, tapi siangnya nggak puasa. Hadir Hol Solo, rombongan 1 bis, tapi nggak sholat subuh. Itu bukan takwa, itu mungkarat, itu melanggar syariah, itu menentang ajarannya Allah dan ajarannya Rasulullah SAW. Sampai kerjakan yang wajib, hindari yang haram, kebaikan-kebaikan yang lainnya, sampean manaqib, sampean khatmul Quran, itu adalah tambahan dari kebaikan. Itulah hakikat daripada takwa.
Abidin menerangkan tentang hakikat takwa. Ada 4. At-taqwa khauful jalil yang pertama. Wal amal bil tanzil yang kedua. Yang ketiga, wal ghanaah bil galil. Yang keempat, wal istidad liyaumir rahim. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, takwa yang hakiki adalah al-khauful jalil. Khauful jalil, yaitu takut kepada Allah. Bagaimana takut kepada Allah? Takut tidak bisa melaksanakan perintahnya dan takut tidak bisa menghindari daripada larangannya. Bukan berarti takut sama Allah, saya takut sama Allah, nggak sholat. Bukan. Justru kalau takut sama Allah, sholat. Saya takut sama Allah, nggak puasa Ramadan. Bukan itu. Takut sama Allah harus puasa Ramadan. Saya takut sama Allah, berbohong, menipu, zina, minum khamr, itu bukan takut. Tapi itu berani sama Allah Subhanahu wa taala. Yang takwa itu adalah takut kepada Allah. Wal amal bil tanzil yang kedua, takwa adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Mengamalkan apa yang ada isi dari Al-Qur'an. Al-Qur'an melarang kita untuk berjudi, dihindari. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjauhi zina, dihindari. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak minum khamr, narkoba, itu dihindari semuanya. Itu adalah takwa, mengamalkan apa isi daripada Al-Quran. Jangan hanya sekedar dibacain Al-Quran, resapi artinya dan amalkan apa yang sudah diperintah dari Al-Quran dan jauhi apa yang sudah dilarang dalam Al-Quran. Yang ketiga, wal ghanaah bil galil, yaitu menerima, merasa cukup atas rizki yang telah Allah berikan kepada dia, sekalipun rizki tersebut adalah sedikit. Gak tamak, gak merasa kurang, dikasih sedikit, dikasih banyak, cukup. Sehingga tidak ada rasa ambisi bagi dia untuk mencari yang lebih banyak. Allah ngasih kita rizki dalam satu hari ini 50.000 misalnya, cukup sudah. Tidak ada ambisi untuk mencari yang lebih banyak lagi. Itu namanya ghanaah, merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waqna bima qasamallahu lak takun a'badan nas. Nabi, waqna bima qasamallahu lak takun a'badan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukuplah apa yang sudah Allah berikan kepada kalian daripada rezeki, sehingga kalian akan dikatakan orang yang paling menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ghanaah, merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak akan gampang menipu orang. Kita tidak akan gampang korupsi. Terjadinya korupsi itu karena kita kurang ghanaah.
Nah, sudah digaji puluhan juta, masih korupsi triliunan. Itu karena kita kurang guna. Karena kita tidak menjadi orang yang takwa kepada Allah. Yang terakhir, wal istiqdad liyaumir rahil. Takwa itu adalah mempersiapkan bekal untuk kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita bawa setelah kita meninggal dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Perbanyak bekal kalian. Perbanyak bekal kalian, perbanyak sangu kalian. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat takwa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah murid daripada Imam Ali. Beliau mengatakan, apa itu hakikat takwa? Antakula li ghairika anta khairum minni. Katanya Imam Hasan, beliau mengatakan, hakikat takwa itu adalah ketika kamu mengatakan kepada orang lain, kamu lebih baik daripada aku. Takwa itu adalah merasa rendah diri, tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Bersihnya hati. Malah Ibn Umar beliau mengatakan apa? At-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahad. Kata Ibn Umar beliau mengatakan, takwa yang sesungguhnya adalah ketika kamu tidak melihat pada dirimu lebih baik daripada orang lain. Takwa itu bukan berarti orang yang merasa lebih alim dari orang lain, bukan. Merasa lebih soleh dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, bukan takwa. Tetapi takwa adalah merasa lebih jelek dari orang lain, merasa bukan ahli ibadah dari orang lain, merasa lebih bodoh dari orang lain. Itulah takwa. Tidak sombong, bersih hati, tidak merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain lebih baik daripada dia. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i syarran ayyahgira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan orang yang paling jelek. Kapan? Ketika dia merendahkan orang lain, ketika dia merasa lebih baik dari orang lain, ketika dia merasa lebih soleh dari orang lain, ketika dia merasa lebih alim dari orang lain. Cukup orang itu dikatakan jelek. Karena itu mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dijadikan betul-betul orang-orang yang mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang duduk dalam majlis ini tidak bubar dalam majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sekarang tidak Allah jadikan Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita semuanya, sehingga nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan dalam keadaan lebih baik ibadah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.